Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampurasun. Kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun berada, malam Senin ini Aki akan mendongeng lagi tentang bagaimana kependudukan dunia. Saat ini tertuju kita kepada negara adikuasa, negara besar, rupa-rupa nyebutnya, yaitu negara Paman Sam alias negara Amrik atau negara USA. Orang berpendapat ke USA ini, Amerika ini suka membantu, atau Amerika ini suka bantu-bantu, atau suka ngadu-ngadu. Kalau menurut Aki, dua-duanya benar. Membantu juga ya, USAID kemana-mana ya. Tapi ngadu-ngadu juga benar. Terutama kalau dia ada kepentingan, suka intervensi kepada negara lain. Seperti yang sekarang sedang kita perhatikan, bagaimana Palestina dirusak oleh Israel. Apabila di belakang Israel itu tidak ada Amerika, saya kira akan lain ceritanya. Dikecam bagaimanapun, dia bandel luar biasa. Udah, kita jangan cerita tentang politik, tapi kita fokuskan lagi tentang kependudukan. Amerika itu adalah memerdekakan diri pada tanggal berapa ya, Aki lupa. Pokoknya tahun 1776. Jadi bedanya dengan kita itu kurang lebih adalah 200 tahun atau 180 tahun. Bedanya kemerdekaannya. Ya. Jadi negara itu adalah setelah selesai Perang Britania Raya itu, dia juga tetap memperluas daerahnya dengan membeli daerah-daerah dari jajahan Prancis seperti Alaska dan lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga luasnya itu sampai 9,83 juta kilometer persegi. Ini nomor 4. Nomor 4 di dunia setelah mana ya, Rusia atau Cina itu yang luas-luas itu. Nah, ada hal yang lebih menarik lagi. Dari 9,83 juta kilometer itu hanya dihuni oleh 309 juta orang pada tahun 2011-2012. Aki ini menulis cerita tahun 2011-2012. Saya kira kalau kependudukan perubahannya tidak begitu cepat ya. Karena apa? Karena teori transisi demografi itu adalah sangat panjang ceritanya. Jadi kalau begitu, maka kepadatan penduduk Amerika pada saat itu adalah hanya 31 orang per kilometer persegi. Kita ingat dengan yang mana? Dengan Korea yang begitu padat itu. Ini adalah hanya 31 kilometer per kilometer persegi. Ini. Dan laju pertumbuhan penduduknya dia hanya 0,98. Memang lebih besar dari Uni Eropa ya. Uni Eropa itu kan hanya 0,11. Ini 0,9. Tapi 0,9 di Amerika itu pertumbuhan alamiahnya atau natural increase atau dari kelahiran itu hanya 55%. Sedangkan yang 45% laju pertumbuhan penduduk dia adalah dari migrasi masuk. Di Amerika lebih mudah mendapatkan kewarganegaraan pada saat itu. Ingat kan, di kita juga ada menteri itu yang sudah diangkat, ternyata kewarganegaraannya 2. Amerika punya, di sini punya. Nggak tahu Obama ya. Obama itu Indonesia, dia sedang kecil di sini, dia di Amerika dan jadi presiden. Nah, inilah yang menjadi penyebab Inggris loh. Amerika berkuasa itu kenapa? Karena walaupun negaranya itu hanya sebagian kecil penduduknya, nomor 3 lah ya waktu itu dan sampai sekarang juga dibanding dengan Cina dan India, kemudian Amerika dan Indonesia.
Tapi PDB-nya, produk domestik brutonya, penghasilan negaranya itu 25% penghasilan dunia itu ada di Amerika. 14,4 triliun US dollar pada tahun 2008 itu penghasilan PDB-nya Amerika. Makanya Amerika bisa bagi-bagi duit. Dan ada cerita kan, orang yang tidak senang terhadap Amerika, itu PBB sendiri sebetulnya kan biayanya itu dari mana sih kebanyakannya? Apakah iuran anggota atau supply dari Amerika? Makanya PBB kadang-kadang kalau ada kebijakan Amerika itu tidak terlalu bisa berbuat. Sudahlah, kita bukan orang politik, tapi kita mesti tahu itu. Yang Aki ingin lihatkan kepada Bapak yang pertama itu adalah tadi disebut ya bahwa pertumbuhan penduduknya itu 0,98 dibandingkan dengan Uni Eropa 0,11. Tapi dengan 309 juta penduduk itu adalah negara yang paling merusak planet bumi. Planet bumi itu ya. Jadi penggunaan sumber daya alam dan lain sebagainya, gas dan lain sebagainya dihabisin sama Amerika itu. Satu, di Amerika itu rata-rata setiap orang itu punya mobil. Jadi kalau anaknya 2, mobilnya 4, itu paling sedikit. Berapa bensin borosnya di sana? Dan dia beli berapapun harganya karena benghar. Jadi itulah Amerika itu ya, bantu negara-negara, termasuk nanti ada kita cerita di bidang KB-nya adalah membantu KB juga, dan Amerika menjadi salah satu kiblat program KB ya. Yang kedua, dia setiap orang akan menghabiskan 700 kg air mineral, akan menghabiskan 1 juta limbah ya, limbah padat, limbah cairnya seperti yang tadi dan sebagainya, sehingga Amerika itu sangat merusak. Tiap rumah punya AC, bukan tiap rumah, tiap kamar. Kalau di kita kan yang punya AC itu hotel ya, begitu, atau rumah-rumah yang cukup mampu untuk membiayainya. Nah, inilah kenapa Amerika itu sangat berkuasa di alam dunia. Tapi kembali lagi, bantu-bantu atau ngadu-ngadu? Itulah, silahkan sekarang kita lihat bagaimana kependudukan di Amerika itu, baik dari segi pertumbuhan penduduknya, LPP-nya kecil ya, dan dari LPP yang kecil itu adalah migrasi masuknya juga cukup besar. Jadi kalau kita mengatakan Jawa Barat itu migrasi masuknya benar, mungkin akan sama dengan negaranya Amerika. Saya kira itu saja dulu dari Aki. Jadi nanti banyak, sebetulnya ada 24 miliar ya, macam-macam limbah yang dibutuhkan oleh orang-orang Amerika. Jadi akan merusak bumi. Jadi kalau begitu, mending ada Amerika, mending ada tidak. Yang dunia kan, Amerika kan bagian daripada dunia. Masa dipisahkan gitu ya. Nah, inilah makanya sekarang kita segala sesuatu itu kembali filosofi bahwa matahari datang dari barat. Itu kata para budayawan, kata para dalang. Asep Sunandar itu sering menceritakan itu, bahwa matahari itu kehidupan, bagaimana kata orang barat. Dolar naik, kehidupan naik. Dolar turun, kehidupan tetap naik. Negara yang di belakangnya ada Amerika, sombongnya luar biasa. Siapa yang sombong? Ya sekarang adalah Israel ya. Mudah-mudahan selamat semua. Doakan kita masyarakat yang sedang prihatin di Gaza, yang ibunya menguburkan anaknya yang dilahirkan, kita bisa meneteskan air mata di situ. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar untuk semuanya selamat dan dunia ini menjadi damai dan aman, serta tidak terjadi perang dunia ketiga. Karena sekarang masing-masing negara sudah mulai memutuskan
hubungan diplomatik dengan Israel, dan beberapa negara sudah siap serap untuk perang dengan Israel. Mudah-mudahan aman, selamat dunia dan akhirat. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.